Di kedalaman lautan yang gelap, jauh di bawah ombak yang bergelombang, ada sebuah rahasia yang telah lama terkubur. Sebuah rahasia tentang kota yang hilang, kota yang pernah dihuni oleh peradaban yang maju, makmur, indah dan megah. Keberadaan masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa orang percaya bahwa cerita itu hanyalah mitos belaka, sementara yang lain percaya bahwa kota itu benar-benar ada. Kota itu bernama Atlantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari kebenaran, selamat datang di channel Mitos Fakta. Hari ini kita akan menyelami salah satu misteri terbesar abad ini, Atlantis. Kota hilang yang konon tenggelam ke lautan ribuan tahun silam. Tapi tunggu dulu, bisakah kalian bayangkan jika Atlantis bukan sekadar mitos, melainkan pernah bersemayam di tanah Nusantara? Sebelum bertualang jauh, jangan lupa like dan subscribe channel Mitos Fakta, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Dengan subscribe channel ini, Anda juga membantu kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Sekarang, siapkan kompas hati dan pikiran kalian, karena perjalanan kita berliku dan penuh kejutan. Atlantis bukanlah sekadar cerita dongeng. Plato, filsuf Yunani kuno, dalam tulisannya menggambarkan Atlantis sebagai peradaban maju dengan teknologi canggih. Tapi, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa bencana menghantam dan konon kota besar itu lenyap di telan bumi. Keberadaannya masih jadi perdebatan. Apakah Atlantis sekedar imajinasi Plato atau pernah bersemayam di suatu tempat? Nah, inilah yang membuat para arkeolog dan peneliti penasaran. Dan tahukah kalian beberapa petunjuk mengarah ke Nusantara? Teori Nusantara Atlantis didasari beberapa bukti menggelitik. Pertama, letak geografis. Plato menyebut Atlantis berada di Samudra Hindia, yang mana persis wilayah Nusantara. Kedua, jejak arkeologi. Di Nusantara, kita temukan situs-situs megalitikum seperti Gunung Padang, dengan struktur menyerupai piramida, mirip-mirip yang Plato gambarkan. Ada juga artefak-artefak unik yang belum terpecahkan asal-usulnya. Ketiga, cerita rakyat. Kisah-kisah turun-temurun Nusantara, seperti legenda Gunung Padang, Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa, memiliki kesamaan menakjubkan dengan kisah Atlantis yang konon tenggelam. Dari sudut pandang Islam, misteri Atlantis tak cuma tentang sejarah atau sains. Agama Islam tidak secara spesifik menyinggung keberadaan Atlantis. Namun, beberapa ulama Islam memberikan pandangan mereka tentang Atlantis. Syekh Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Atlantis adalah sebuah kota yang nyata dan pernah ada. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Atlantis adalah sebuah kota yang hanya ada dalam legenda. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Atlantis adalah sebuah kota yang pernah ada, tetapi kemudian tenggelam karena bencana alam. Pandangan yang paling rasional adalah bahwa Atlantis adalah sebuah kota yang pernah ada, tetapi kemudian tenggelam karena bencana alam. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada bukti lain yang mendukung keberadaan Atlantis selain karya Plato. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Atlantis hanyalah sebuah legenda. Dari sudut pandang agama Islam, keberadaan Atlantis dapat dilihat sebagai sebuah peringatan bagi umat manusia. Atlantis adalah sebuah kota yang maju dan makmur, tetapi kemudian tenggelam karena keangkuhan dan kesombongan penduduknya. Hal ini mengajarkan umat manusia untuk selalu rendah hati dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar bukti arkeologi dan ajaran Islam, ada juga cerita rakyat Nusantara yang lebih kepada unsur mistis. Konon, Atlantis bukan semata-mata tenggelam, tapi sengaja dilenyapkan oleh para Batara. Kisah Gunung Padang misalnya menyebutkan piramida itu menyimpan kekuatan besar. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa mendatangkan bencana besar. Para Batara pun turun tangan, melenyapkan Atlantis untuk melindungi dunia. Apakah ini sekadar mitos atau ada kebenarannya? Kita mungkin tak akan pernah tahu pasti. Tapi, kisah ini lagi-lagi mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni, baik dengan alam maupun dengan sesama.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Atlantis benar-benar ada? Apakah Atlantis benar-benar bersemayam di Nusantara? Jawabannya masih samar. Bukti arkeologi, cerita rakyat, dan sudut pandang Islam masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Namun, satu hal yang pasti, misteri Atlantis akan terus menjadi daya tarik bagi para pencari kebenaran. Video ini dibuat semata-mata bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi. Tidak ada maksud untuk menyinggung kepercayaan atau keyakinan seseorang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video mitos fakta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.